Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Alangkah istimewanya berdoa dan alangkah bahagianya seorang hamba yang senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seorang hamba setiap kali ia salat, ia membaca surat Al-Fatihah, dan di antara ayat yang ia baca adalah firman Allah yang berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Dan ibadah adalah tujuan utama seorang hamba diciptakan di dunia. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Di sini ada satu kunci yang harus dipahami oleh seorang hamba, bahwasanya tidak akan benar ibadahnya sampai ia meminta pertolongan kepada Allah dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Bukankah seorang hamba diciptakan dalam kondisi yang lemah? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Maka seorang hamba yang lemah, apabila ia kemudian ingin mendapatkan kebaikan, kebahagiaan, keselamatan, kesejahteraan, maka ia perlu berlindung kepada sesuatu yang kuat. Dan tidak ada yang maha kuat, yang maha kuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun hamba yang bergantung atau menggantungkan urusannya kepada Allah, maka Allah akan kuatkan dia. Maka Allah akan bahagiakan dia. Dan barang siapa yang bergantung kepada selain Allah, maka ia akan bertambah buruk dan bertambah kesengsaraan dalam kehidupan. Itulah firman Allah yang Allah sebutkan dalam surat Maryam dari perkataan Nabi Zakaria alaihissalam. Walam akun bidu'aika rabbi syakiya. Dan saya belum sekalipun ya Allah merasa kecewa, merasa sengsara, merasa rugi, merasa terhina apabila berdoa kepada Engkau. Demi Allah tidak akan terhina, tidak akan kecewa, tidak akan sengsara, dan tidak akan rugi setiap hamba yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah seseorang apabila mendapatkan kesulitan, kemudian dia dengan rasa malu meminta tolong kepada orang lain, maka ia mendapatkan banyak orang yang menutup hatinya atau menutup pintu rumahnya untuk menolong dia. Tapi bukankah pintu Allah dan pintu berdoa kepada Allah selalu terbuka? Tinggal bagaimana seorang hamba mengangkat tangannya, kemudian ia memuji Allah, bersalawat kepada Nabi, kemudian dia beristighfar, lalu mengawali doa untuk dirinya dan kedua orang tuanya dan umumnya kaum muslimin, lalu ia berdoa kepada Allah meminta hajatnya, niscaya ia akan mendapatkan keistimewaan dari apa yang dia minta. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan sebuah pertanyaan dan Allah tidak membutuhkan jawaban dalam surat An-Naml ayat 62, Ammay yujibul muttarra idza da'ah. Siapakah yang akan mengabulkan, siapakah yang akan menyelesaikan kondisi orang yang kesulitan, kondisi orang yang kepepet, apabila dia melaksanakan satu hal saja, apabila dia berdoa kepada Allah. Bukankah kita semua terhitung sebagai orang-orang yang sulit, orang-orang yang menderita, sampai kemudian Allah mudahkan kaki kita untuk dimasukkan surga? Maka kebutuhan seorang hamba kepada doa itu kebutuhan yang besar sekali.
wa yakshifus su' dan mengangkat kesulitan, wabah, bencana, segala beban kehidupan dunia dan akhirat, wa yaj'alukum khulafa'al ard dan menjadikan kalian orang-orang yang merdeka, menjadikan kalian pemimpin di muka bumi. Ailahum ma'allah, adakah tempat meminta, adakah tempat kembali, adakah tempat curhat selain kepada Allah Subhanahu wa taala? Qalilam ma tadhakkarun, sangat sedikit kalian mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bukankah dalam ayat yang sangat pendek Allah membuktikan kepada kita bahwa kebutuhan hamba sangat besar kepada doa. Allahus Samad, Allah lah tempat kembali, Allah lah tempat meminta segala kebutuhan yang ada baik di dunia maupun di akhirat. Maka sungguh merugi seseorang yang terhalangi dari berdoa. Maka sungguh sengsara siapapun yang jauh dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa berdoa, yang ikhlas dalam berdoa, yang tulus dalam berdoa, yang manakala seorang hamba sudah membiasakan untuk berdoa kepada Allah, ia akan mendapatkan kekuatan, ia akan mendapatkan pelindung, ia akan mendapatkan segala sesuatu yang menjadikan dirinya bahagia dan sejahtera. Bukankah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nazalat bihi faqah." Barang siapa yang mendapatkan kesusahan apa saja bentuknya, fa'anzalaha bin nas, kemudian dia keluhkan, dia ceritakan, dia curhatkan masalahnya, bebannya kepada manusia, lam tusadda faqatuhu, dia tidak akan keluar dari kesusahannya. Wa man nazalat bihi faqah, dan barang siapa yang tertimpa kesusahan apa saja bentuknya, fa'anzalaha billah, kemudian dia curhatkan kepada Allah, baik dalam sujud, baik dalam sepertiga malam, baik antara azan dengan iqamah, atau kapanpun dia ingat. Fa'anzalaha billah, kemudian dia curhatkan, dia ceritakan, dia keluhkan kepada Allah. Fayushikullahu birizkin ajilin aw ajilin, maka Allah akan menyegerakan untuk menurunkan pertolongan kepadanya, cepat atau lambat. Kembali kepada kita semua. Saya sudah merasakan banyak kenikmatan berdoa, dan saya tidak akan meninggalkan sampai Allah mudahkan meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Maka silakan setiap kita mencoba, karena sungguh tidak ada percobaan yang lebih mudah, tidak ada percobaan yang modalnya lebih ringan, tidak ada percobaan yang lebih istimewa, yang hasilnya besar dengan mengeluarkan tenaga yang sedikit, kecuali berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillahi rabbil alamin.